Guys, ketemu lagi di Champion Kids. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat. Apa tuh? Yaitu new normal. Nah, pasti banyak orang yang sudah pada siap ataupun belum siap. Saya akan membahas banyak topik-topik tentang bagaimana persiapan-persiapan menjelang new normal bagi para pengusaha. Nah, saya pun sebenarnya adalah akademisi dan pengusaha di beberapa bidang. Nah, sekarang saya juga pun sudah merenungkan beberapa tips-tips atau strategi yang akan saya pakai pada saat menjalani new normal berikutnya. Nah, bagi kalian yang mau penasaran untuk menikmati apa sih tips-tips dan strategi untuk menjalani new normal, mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Apa itu new normal? Simpelnya begini guys. Itu new normal itu adalah situasi di mana kayak kita sudah bisa beraktivitas kembali dalam keadaan baru, tapi tidak seperti dulu lagi. Yang dimana kita mungkin dulunya misalnya kita beraktivitas boleh tanpa masker, tanpa cuci tangan. Sekarang kita harus cuci tangan dahulu ataupun pakai masker. Nah, tapi tidak sesimpel itu doang. New normal itu banyak sekali bagi kita yang baik dari tua atau muda, pasti banyak yang heran-heran, kenapa sih harus new normal? Kenapa sih kita tidak tuntaskan dulu coronanya atau gimana? Nah, sebenarnya itu pro kontra sih banyak, tapi kita fokus saja ya pembahasan di mana kita strateginya kita, yaitu bagaimana solusi kita untuk menghadapi new normal ini. Nah, new normal ini sebenarnya banyak dinanti-nantikan baik dari tua maupun muda. Kenapa? Dari yang tua banyak mungkin usaha-usahanya sudah banyak yang diberhentikan ataupun banyak yang terancam tutup ataupun banyak yang mungkin sudah tidak bisa beraktivitas ataupun mungkin kesulitan dari pembiayaan maupun menggaji karyawannya ataupun bagaimana. Banyak sekali itu, baik dari yang miskin ataupun dari yang kaya pun, dari yang tua ataupun dari anak-anak. Nah, contohnya yang dari tua, mungkin orang tua banyak yang sudah tidak boleh keluar dari rumah karena takut paling beresiko, ataupun yang muda itu mungkin tidak bisa. Misalnya contoh kayak kemarin anak-anak banyak yang ditahan tidak boleh sekolah. Nah, mereka harus stay at home. Dan mungkin dia mau mendapatkan pendapatan, tapi tidak bisa mendapatkan pendapatan karena dibatasi. Nah, yang muda, mungkin mereka mau banyak yang bersekolah. Contohnya banyak, kan saya kebetulan di bidang pendidikan. Banyak mungkin anak-anak yang kayak dilarang sekolah, padahal mereka sebenarnya pingin sekolah maupun ketemu guru-gurunya lagi. Ketemu teman-temannya lebih terutama. Nah, ataupun mungkin ada anak-anak yang mungkin merasa bahwa, waduh, kenapa kita harus belajar dari laptop? Padahal saya ingin sekali ketemu guru saya ataupun ketemu teman-teman saya. Saya pun ketemu mereka cuma dalam bentuk batasan media-media lain lah, seperti misalnya meeting-meeting lain kayak gitu, Skype atau apa. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat memprihatinkan dari semua sisi sebenarnya. Makanya ayo kita bersama-sama menciptakan strategi-strategi baru untuk new normal ini. Sebenarnya new normal ini bagus. Karena kenapa? Kita sudah bisa beraktivitas kembali, tapi bagaimana caranya kita untuk beraktivitas kembali dengan strateginya yang mungkin tidak akan sama lagi seperti dulu lagi. Nah, pembahasannya itu ada 3 topik yang saya mau bahas. Strateginya itu pertama, mungkin ada di atas ini kita lihat ya. Nah, kita itu pertama harus adaptasi, revolusi. Nah, bagaimana bagi kita yang contohnya kita yang kayak contoh saya nih ya, sudah dari sejak PSBB berlaku, saya sudah tidak ada pendapatan sama sekali karena saya di PHK ataupun tidak dapat pendapatan. Nah, bagi kita ini yang kena PHK, kita bisa, jangan takut. Kita harus berusaha sama-sama dengan cara mengembangkan atau melihat pola-pola dan beradaptasi atau berevolusi dengan masyarakat. Kita lihat apa nih peluang-peluang yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa mendapatkan atau kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ini yang lagi corona ini misalnya. Nah, kita buat produk-produk baru atau jasa dibutuhkan di kedepan maksudnya di selama new normal ini gitu. Saya kasih tips nih misalnya contoh ya, buat saya nih misalnya contoh saya
sudah sejak PSBB berlaku, saya sudah tidak ada pendapatan. Saya berinovasi dengan cara menjadi YouTuber. Nah, buat kalian nih, saya ada contoh lagi yang lain. Misalnya contoh kayak, misalnya kita bisa bekerja sama dengan Gojek juga atau Grab menjadi kurir atau apa. Nah, masalah kurir ini juga bagus nih. Nah, sekarang ini banyak perusahaan membutuhkan banyak kurir-kurir yang bisa mengantarkan barangnya ke customer, benar-benar banyak, baik restoran maupun perusahaan-perusahaan pabrik ataupun apa sekarang sudah menyediakan COD. Nah, dengan COD itu kita bisa menawarkan jasa-jasa baru, yaitu misalnya kita kerjasama dengan perusahaan itu. Pak, boleh nggak saya menawarkan jasa? Saya antarkan barang Bapak ke customer Bapak, mungkin harganya lebih murah daripada harga aplikasi. Maksudnya kita bisa membuat produk atau jasa baru gitu. Contohnya misalnya ini kayak gitu. Ataupun misalnya hal-hal lain lah yang mungkin kalian bisa dapati. Nah, mungkin kalian bisa komen lah. Mari kita bahas sama-sama, kita komen ataupun kita bisa inovasi untuk kedepannya gitu. Untuk bagi kita-kita nih yang sedang kena dampak PHK. Banyak sekali teman-teman yang kena PHK. Nah, makanya walaupun misalnya kita berharap juga bekerja kembali di perusahaan kita lagi, mungkin bisa saja kita tidak diterima. Nah, kita mungkin bisa masuk ke strategi kedua, yaitu mengembangkan skill kita. Nah, mungkin saya lebih fokus dulu ke PHK karena ini banyak sekali orang yang lagi terancam PHK ataupun banyak pengangguran. Akhirnya kita harus berinovasi gitu. Jadi dalam pembahasan ini saya lebih fokus dulu ke PHK-nya karena benar-benar ini sangat-sangat kita harus berjuang bersama-sama di new normal ini. Nah, kita balik lagi ya di pembahasan kedua, strategi skill baru. Nah, bagi kita yang terkena PHK ini ataupun terancam PHK, nah kita mengembangkan skill kita yang baru sehingga kita bisa lebih diterima oleh bos kita atau mungkin kita bisa menawarkan kita punya jasa yang lebih naik, misalnya dengan misalnya contoh misalnya kita bisa lebih master di dalam marketing misalnya, ataupun misalnya contoh kita dulu pekerjaan misalnya kita jadi guru. Nah, seperti kayak guru kita bisa memberikan pendidikan online. Nah, pendidikan online ini penting juga. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan ataupun bimbel-bimbel yang offline gitu belum siap untuk menghadapi online. Nah, kita bisa mungkin ya bagi guru-guru private atau apa, kita bisa menawarkan bagaimana solusi kita untuk menawarkan pendidikan online, dan kita memberikan banyak sumbangsi ke pendidikan tapi bisa membantu juga dengan online-nya gitu. Nah, dengan maksudnya membatasi diri yaitu dengan cara online. Nah, tapi kita bisa tetap dengan skill kita yaitu pendidikan. Nah, tapi kita mengembangkan skill kita yaitu bisa mengajar tapi bisa juga online. Nah, itu tantangan tersendiri lagi gitu untuk bagi kita yang mungkin yang dulunya offline, guru-guru offline di sekolah atau apa. Nah, sekarang terpaksa mau tidak mau harus bisa go online gitu. Jadi mau tidak mau harus Zoom ataupun misalnya buat video atau bagaimana yang untuk pendidikan gitu. Nah, seperti saya ini, saya berusaha menjadi YouTuber yang mungkin nanti akan ke depan memberikan banyak-banyak pendidikan gratis buat kalian yang mungkin ke depannya mungkin saya bisa kerjasama dengan beberapa para profesional sehingga bisa membuat YouTube channel ini menjadi lebih berkembang gitu. Dan nah, untuk yang pembahasan ketiga yaitu kita coba membuat perusahaan baru lah gitu. Perusahaan baru ini yang paling simpel ya, itu perusahaan di online gitu. Kita buka lah di Lazada kah atau di Bukalapak, kita buat daftarkan diri kita sebagai perusahaan baru yang menawarkan banyak jasa-jasa baru ataupun banyak produk-produk baru. Misalnya contoh sekarang saya lihat banyak orang yang mendaftarkan diri untuk menjual masker-masker baru gitu. Kita harus membuat kepercayaan buat orang-orang yang bisa beli di kita lebih percaya gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa lebih percaya? Itu mungkin meningkatkan rating kah, atau kita bisa lebih respon ke pembeli kita sehingga mereka percaya bahwa kita ini toko online terpercaya gitu. Maksudnya kita benar-benar serius loh melayani mereka. Nah,
mungkin dari 3 solusi itu, mungkin banyak lagi pembahasan yang mungkin saya bisa bahas, tapi mungkin di video berikutnya. Tapi ada 5 tips yang mungkin saya bisa berikan buat kalian di new normal ini. Tips-tipsnya itu, nah, tips pertama itu kita jangan putus asa. Karena kalau kita sudah putus asa, hancur dunia. Nah, tapi yang penting adalah kita jangan putus asa. Di new normal ini kita justru diberikan pengharapan baru, tapi dengan kondisi baru, new normal namanya. Nah, dengan tidak putus asa, kita bisa minimal bisa bertahan lah dalam hidup ini, sehingga kita bisa terus menerus melanjutkan kehidupan kita, walaupun memang tidak seperti dulu lagi. Tapi yang penting kita sudah bisa berusaha dan tidak putus asa. Nah, yang kedua adalah jangan berpikir bahwa hari ini adalah hari yang buruk. Tidak. Di minggu mana ini kita harus berusaha menjadi hari yang baik, karena kita adalah the champion. Jangan berpikir bahwa wah, ini adalah corona, ini adalah the end of the world. No. Kita harus berpikir bahwa di normal ini bahwa ada hari esok yang pasti akan lebih baik. Nah, bagaimana caranya itu? Kita harus berusaha bahwa berpikir optimis bahwa besok ada hari yang baik. Nah, dengan adanya optimisme itu, kita semua akan berpikir bahwa new normal ini adalah hari yang baik. Karena ini bukanlah the end of the world. No, ini adalah hari yang baru, hari yang bisa membuat kita menjadi hidup lebih baru di new normal ini. Walaupun memang tidak seperti dulu, tapi kita harus berusaha lebih baru dari kita ubah semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita atau kebiasaan-kebiasaan yang dulunya kita menjadi lebih baru gitu. Nah, kita jangan berpikir hal itu bahwa itu adalah the end of the world. No. Tips ketiga, mengatasi kekecewaan kita atau rasa takut kita. Ya, kita harus bekerja sama dengan corona, ataupun kita harus hidup berdampingan dengan corona. Nah, seperti yang saya dengar dari kutipan mungkin berita dari mungkin lembaga-lembaga terpercaya dunia tentang kesehatan, WHO misalnya ya, dia bilang corona itu tidak akan pernah hilang. Nah, bahkan akan menjadi endemi, yaitu akan terulang-ulang terus gitu. Seperti kayak contohnya kita kayak sakit flu atau malaria atau demam berdarah yang akan terus terulang tiap tahun pada suatu waktu tertentu gitu. Nah, masa kita harus berdiam diri ataupun kita lockdown terus? Nah, ayo guys, kita harus beradaptasi dengan new normal ini. Jadi kita harus keluarkan rasa takut kita harus keluarkan rasa kekecewaan kita terhadap dunia ini karena lagi corona atau bagaimana. Nah, ataupun mungkin ada masalah-masalah tertentu, kita harus lupakan kekecewaan kita harus bangkit lah dari kekecewaan kita dan menghilangkan rasa takut kita di new normal. Nah, tips keempat itu kita punya pilihan, bangkit atau menyerah. Nah, karena kita adalah champion, jangan menyerah, tapi bangkit. Nah, saya kasih ilustrasi. Zaman dulu ada seorang penemu lampu pijar. Dia itu mengulang terus eksperimennya sampai 1000 kali. Akhirnya kita menemukan lampu pijar. Nah, lambat laun banyak lampu-lampu, yaitu lampu yang terakhir ini adalah lampu LED. Bayangkan coba, andai kata Thomas Alva Edison waktu zaman dulu sudah menyerah, apa yang terjadi pada saat sekarang? Mungkin kita tidak akan pernah menikmati yaitu namanya lampu, ataupun mungkin tidak ada yang namanya LED, mungkin ya. Tapi ya, kita mungkin bisa jadi Alva Edison yang berikutnya, ya, karena kita adalah manusia yang berhasil, kita adalah manusia yang champion. Janganlah kita menyerah di kehidupan ini, karena masih banyak orang yang menganggap diri kita adalah berharga. Siapa itu? Mungkin pacar kita, atau keluarga kita, saudara-saudara kita, maupun teman-teman kita yang merasa kita bahwa berharga gitu. Walaupun mungkin kita merasa tidak, tapi mereka pasti akan merasa bahwa kita adalah berharga. Janganlah kita kecewakan, terutama kepada yang di atas. Kita harus bisa bangkit, karena bagi mereka semua keluarga-keluarga kita yang ada, dimanapun itu mereka berada, dia pasti akan senang sekali melihat kita kalau kita bisa bangkit, apalagi kalau bisa sukses lagi di new normal ini. Nah, maka oleh karena itu kita harus bangkit guys, jangan pernah menyerah.
tips kelima yaitu kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita percaya bahwa Allah kita senantiasa menyertai kita di setiap kehidupan kita karena kita sangat-sangat berharga. Nah, untuk itu tugasnya kita sebagai manusia yaitu kita terus sholat 5 waktu, kita terus berdoa, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Nah, apalagi selama PSBB ini kita kan terus di rumah, jangan kita buatlah terus beribadah gitu, sehingga kita nanti pada saat di new normal itu kita terus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita, Allah terus menyertai kita dimanapun kita berada. Ya, mungkin sekianlah tips-tips yang ada. Nah, bagi para pemirsa ataupun para subscriber yang sudah terus ada, tolong kita berjuanglah bersama di new normal ini. Dan bagi yang ingin merasa bahwa video ini sangat mungkin membantu kalian ataupun mungkin mau membantu saya juga yang saat ini mungkin tidak ada pendapatan juga, nah tolonglah subscribe atau like dan komen juga kalau mungkin ada tips-tips atau saran yang mungkin bisa di kemudian hari atau mungkin yang bisa kita bahas bersama. Nah, mungkin saya tidak perfect untuk saat ini, tapi saya masih berusaha untuk bisa berkembang, membuat konten-konten bagus, kreatif di kemudian hari, dan saya berjanji mungkin ke depan saya akan bisa lebih bagus lagi dan mungkin saya bisa mengurangi kegugupan saya di kemudian hari juga. Tapi tolonglah bantulah saya guys untuk supaya bisa sama-sama bangkit di new normal ini dan memberikan efek-efek positif di masyarakat ini. Nah, untuk itu jangan lupa ya subscribe, like dan share kepada teman-teman kalian video-video saya. Mungkin nggak banyak ini, tapi mungkin ke depan saya akan bikin banyak konten-konten yang bisa memberikan edukasi atau skill-skill baru buat kalian sehingga bisa berjuang bersama-sama di new normal ini gitu. Terima kasih guys, semoga kita bisa berkembang bersama lah guys. Oke, semoga diberkati terus. Amin.